Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah pastilah memiliki makna dan hikmah di baliknya. Ikan misalnya, sadarkah kamu jika makhluk yang hampir kita konsumsi setiap hari ini tak dianugerahi lidah oleh Allah? Adakah kisah terselubung di balik lidah ikan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selain alat pengecap rasa bagi manusia, lidah juga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahkan kondisi kesehatan seseorang pun juga bisa dilihat dari lidahnya. Misalnya saja, ketika seseorang mengalami demam, maka suhu rongga mulut jadi ikutan meningkat. Cairan tubuh juga akan berkurang dan manusia bisa mengalami dehidrasi. Alhasil, mulut menjadi kering dan dampaknya pada lidah yang pahit atau berwarna putih. Sementara itu, bagi kalangan hewan, banyak dari mereka yang kita tahu dilengkapi lidah oleh Allah. Kucing, anjing, kuda, ular, hingga burung misalnya. Lidah hewan dan manusia sangat berperan dalam proses menelan. Bagi sapi, mereka bisa merenggut rumput atau tumbuhan sejenis sebagai konsumsi makanan mereka sehari-hari. Lalu rumput yang sudah direnggut pun dikunyah dan lidah mendorongnya masuk menuju lambung. Pada kucing, lidah mereka tak seperti lidah-lidah hewan lain. Tekstur lidah kucing memang lebih kasar, sebab lidah tersebut tak hanya dipakai untuk menelan, tapi juga berfungsi membersihkan diri mereka atau self-grooming. Kucing akan menjilati bulu mereka dengan bantuan air liur, agar bisa menghilangkan kulit mati serta bakteri yang tertempel pada bulu. Namun ada yang berbeda dengan ikan. Ikan tak dianugerahi lidah sebagaimana riwayat sahabat. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka memfitnah." Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia?" Jawab sahabat, "Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua. Tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita." Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata." Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Kenapa ikan tidak mempunyai lidah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut, dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakannya kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihidangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Kisah tadi dianggap menjadi sebuah refleksi bagi umat manusia agar bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya.